Tema yang kita akan sampaikan pada malam hari ini adalah sesuai dengan tema dengan halal bihalal. Kita tingkatkan tali silaturahmi dan kepedulian terhadap tetangga dan lingkungan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam senantiasa selalu memperoleh hidup yang barokah, amin. Rezeki yang barokah, amin. Umur yang barokah, amin. Kesehatan yang barokah, amin. Lingkungan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturrahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua RT beserta stafnya yang saya hormati, juga para sesepuh tokoh masyarakat, para asatid, para hujaj yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita sama-sama bisa silaturahim, bisa hadir dalam acara halal bihalal yang tentunya cuaca alhamdulillah kalau dari pagi sih hujan terus ya. Iya, emang ya saya berdoa sama Allah biarin deh pagi sama siang mah yang penting malam terang gitu ya. Karena kasihan nih jamaah membludak ini ada sekitar 550 ada ya. Alhamdulillah 700-an, masya Allah luar biasa ya, sendal sama aqua. Alhamdulillah. Berkat doa Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama duduk ini niatnya adalah silaturahim. Karena orang silaturahim itu insya Allah pada awet muda. Amin. Nah, ini saya lihat ibu-ibu bapak-bapak di sini pada awet muda semuanya ya. Amin. Ya, 10 tahun yang lalu saya ceramah di sini, ketemu lagi sekarang masih segini-gini baik. Ada perubahan. Alhamdulillah. Ya, yang tua ya tua. Amin. Yang muda mudah-mudahan pada awet muda. Ya. Amin ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan niat yang baik ini semua apa yang kita sumbangsikan, baik itu pikiran, ya moral, material gitu kan, Ya. Begitupun semuanya menjadi ladang amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. alamin. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa halal bihalal itu artinya ya rela sama rela, ya ridho sama ridho. Jadi ikhlas sama ikhlas. Pokoknya malam ini kita jangan ada nih nyimpen yang namanya kebencian. Pokoknya benar-benar harus saling maaf, memaafkan satu dengan yang lain. Terutama ya suami istri nih, jangan sampai ya saling nyimpen dongkol ya, jangan, karena rezekinya jauh Bu. Iya, pokoknya kalau pengen rezekinya lancar, bagaimana yang namanya rumah tangga itu harus halal bihalal dulu. Saling benar-benar ikhlas, sama-sama ikhlas. Ibu kudu ikhlas kalau suaminya gajinya 35 juta. Iya, cuman yang jadi pertanyaan siapa yang mau gaji? Alhamdulillah. Ya, yang penting mah berkah hadirin. Iya kan? Yang penting berkahnya.
Buat apa kita uang banyak tapi nggak berkah? Syukur-syukur uang banyak dan barokah. Sebab kalau uang banyak mah ibu bapak mohon maaf sodako bisa, ya kan? Kalau uang kita banyak manggil anak yatim ke rumah kita bisa nyantunin karena uangnya banyak. Kalau uangnya banyak bikin masjid kita nyumbang semen 100 sak, amin. Kalau uangnya banyak ya rahimakumullah Ustadz amplopin 10 juta. Amin. Iya. Amin ya robbal. Tapi emang yang namanya Ustadz harus pasang niat, Bu. Ya, benar harus pasang niat, Pak. Sebab kalau udah niatnya bukan karena Allah banyak kecewa. Iya. Saya datang ke sini nyari amal kok amplop gimana? Amplop tak buangin itu tiap isinya saya masukin. Karena yang laku isi aja. Kenapa kita tambah amal jamaah rahimakumullah? Karena kita duduk bareng-bareng ini supaya tambah doa. Duit lagi. Tambah doa. Kan kita doanya banyak ini kan. 40 orang banyak yang sama-sama berdoa, itu semakin cepat dikabul sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah pada banyak ngedoain Pak Ustadz, mudah-mudahan pulang-pulang bawa berkah. Berkah. Ya rahimakumullah. Gimana nggak seneng kita datang ke acara halal bihalal? Tuh mangkok sudah berderet hadir. Nah, itu soto. Udah siap soto udah. Nah, Pak Ustadz tolong siapin 3 ya. Iya Pak Ustadz siapin. Iya. Pantesan kecium ke Pondok Timur Bu. Aromanya sampai sana. Alhamdulillah ya. Pokoknya mau udah berkah deh yang namanya silaturahimah. Ya. Amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari unit terkecil. Ibu jangan pernah sungkan, jangan pernah gengsi minta maaf sama suami. Papa minta maaf ya, barangkali mama gitu kan mungkin kurang maksimal nyenengin papa. Kadang-kala masak mungkin kurang garam, emang nggak punya garam, ya kan? Nah, mungkin kalau bikin teh manis kurang manis, emang nggak punya gula, habis. Iya habis. Jadi jamaah rahimakumullah, masih mending minta maaf kita sama suami. Kemarin mohon maaf ya Pak, saya nemu duit Pak 500.000 di kantong Papa gitu kan. Saya diam-diam, masya Allah itu belanja panci gitu kan. Oh tapi emang istri soleh amat begitu Bu, terus terang walaupun duit udah habis. Iya tapi terus terang gitu ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimulai dari keluarga kita yang kecil dulu. Saling ridho biridho. Maka itulah pentingnya kalau kita mau berangkat kerja, istri jamaah rahimakumullah sering-sering jabat tangan suami. Ini jujur nih, ibu-ibu di sini kalau jabat tangan sama suami tiap hari apa nunggu Idul Fitri? Tiap hari, jangan nunggu Idul Fitri. Itu mah kadang-kala Idul Fitri udah motor 5 RT terakhir salaman sama suami. Itu pun tunggu-tungguan dari jam 7 sampai jam 5. Iya tunggu-tungguan. Kata istrinya biarin perasaan yang banyak salam babal lu katanya. Sama juga bapaknya, perasaan mah malu yang punya salah banyak. Ya, yang bagus itu orang yang merasa dirinya banyak salah deh. Makanya segera minta maaf sama suami. Lalu anak-anak dipanggil, biar sungkeman, biar sama-sama ridho halal bihalal. Baru deh ke tetangga tuh, karena kita butuh sama tetangga ibu bapak. Tetangga itu saudara kita dekat. Jangan pernah kita mohon maaf ya nggak akur sama tetangga. Karena tetangga itu saudara kita. Kalau kita butuh apa ke tetangga Pak? Kita mau hajatan nih ya, butuh tempat, mohon maaf. Emang butuh sarana, butuh lahan. Lah kita pasang tenda kan kudu di depan rumah tetangga. Lah kalau kita bagus sama tetangga Pak enak. Mohon maaf ya, nggak ditawarin juga insya Allah udah diizinin. Udah saya dengar mau hajatan ya udah pakai aja. Bahkan kalau kita bagus sama tetangga Pak, mohon maaf, bakal dibantu sama tetangga. Kita kan mohon maaf nggak selamanya nggak butuh gitu kan, pasti butuh kita nih, pasti butuh sama orang. Ya makanya saya mohon maaf diam-diam ya, walaupun di Pondok Timur Pak rumah saya ibu, mohon maaf saya mah selalu ngedoain ibu bapak-bapak yang di sini nih. Iya, nggak tahu ibu bapak masuk ngedoain saya enggak.
Saya emang ngedoain Bu Pak, diam-diam ya Allah, jamaah Mutiara Gading, Ada acara. iya, biar ada acara gitu, oh, iya, biar dipanggil lagi gitu kan, alhamdulillah biar bisa makan soto. Emang saya mah sengaja, Mi kata saya, kayaknya mah romanya saya bisa nggak makan ya Mi, emang kenapa? Insya Allah halal biar di sono mah biasa sok makan, kata saya gitu. Bungkus lagi ya? Iya, bungkus. Iya. Itu mah kalau seandainya ada yang dibungkus, kalau nggak ada gimana kayak tolong dipikirin gitu ya, itu kalau ada gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah. Bapak kenapa sih ngomongin itu? Jadi saya mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senantiasa menebarkan manfaat kepada orang lain, maka akan kembali manfaat itu untuk diri kita. Jadi kalau kita ini selalu gitu ya nolong orang lain, Pak, itu hakikatnya kita ini bakal ditolong sama Allah. Pasti itu. Kayak kita nih baik sama anaknya tetangga gitu kan, punya apa-apa alhamdulillah ngasih ke anak tetangga. Apalagi mohon maaf suatu ketika ini tetangganya ibu bapaknya lagi ada perlu. Anaknya bangun tidur, kebetulan tadi mah tidur tuh lagi berangkat. Ibu bapaknya terlambat ya rahimakumullah, anaknya nangis. Coba kalau kita bagus sama tetangga Pak, mesti itu bakal ditolong. Ya, bakal didiemin, ditolong sama tetangga karena kita baik. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi terus tebarkan hal-hal yang positif kepada orang lain, terutama tetangga kita. Tetangga kita ini kan 40 rumah kata Imam Ghazali. 40 rumah itu tetangga kita Ibu Bapak. Depan 40 rumah, belakang kanan kiri. Nah kalau 40 rumah ketika kita masak jamaah rahimakumullah, kecium ini bau gorengan pedaknya, ikan nasinya, itu ibu bapak kudu nganterin 40 rumah. Makanya kalau masak ikan ditutup, Bu. Tutup. Iya, biar jangan keluar. Biar jangan keluar aromanya. Begitu. Ibu juga sama, Bapak Ibu mohon maaf. Kalau pulang dari pasar ya, beli buah nih ya, beli duku nih. Kalau emang punya plastik warna hitam mah plastik hitam. Jangan itu mah beli duku 2 kilo plastiknya putih, transparan banget, lewat ke depan tetangga. Ya Allah Bu, itu diputer-puterin duku. Ya kebetulan dari tadi ngiler Pak, lagi musim duku. Ya Allah saya pengen banget duku, kata saya. Iya, ya Allah mudah-mudahan gitu kan ya tetangga ya ngasih lah, timbang secomot mah. Ya Allah Bu, bener ngasih Bu, depan doang itu sampah tumpukannya, kulitnya doang. Naudzubillah min dzalik. Tetangga itu saudara kita jamaah rahimakumullah. Kalau kita bagus sama tetangga, insya Allah bakal diberikan kesenangan nama Allah. Amin. Karena kata Nabi Muhammad, arbaun min saadatil mar'i, orang pengen bahagia itu ada 4. Mudah-mudahan saya sampai nih ceramahnya 3 jam nih. Amin. Ibu sanggup 3 jam Bu? Sanggup. Bapak sanggup? Enggak sanggup. Saya nggak sanggup juga Pak. Sama nggak sanggup. Kayaknya nggak sanggup nanti. Iya nggak sanggup juga. Udah ceramah nggak usah banyak-banyak, nggak panjang lebar ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah itu lebih cepat, bagus, nggak usah bertele-tele. Nah, sebab kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatuk, lama-lama takut zamannya pada ngantuk. Nah, burung pelatuk doyan nular. Kalau ceramah lama-lama ibu pada ngantuk, bapak pada ngantuk, takut pada. Nah itu dia, makanya nggak usah lama-lama deh ya. Yang penting ada hikmahnya, ada manfaatnya. 4 poin ini mudah-mudahan sampai 3 jam. Amin. Yang pertama, bagaimana supaya hidup kita bahagia? 1, biar kita nih punya pasangan soleh soleha, pada saling nrimo ing pandum, nggak usah banyak nuntut. Jadi kalau ibu jamaah rahimakumullah punya suami, seandainya gajinya sebulan jamaah rahimakumullah, seandainya sebulan ya gaji suami kita seandainya nih 40 juta, ibu kudu ridho. Halo? Dari mana? Udah kudu ridho seandainya ini mah tuh. Kalau seandainya nggak 40 juta pun dapat 5 juta, yang penting ibu kudu ridho. Yang penting berkahnya, rezekinya. 5 juta itu tergantung kita memanage. Terus ya mau rahimakumullah, mohon maaf nih, hidup kita ini kan sebentar ibu bapak. Jangan terlalu ngirit kita ini.
Gimana Bu, kalau Pak, Yo. nih Bapak biar disayang sama istri nih. Bapak kalau habis gajian Pak, traktir bini kita. Bawa suruh keluar rumah. Saya begitu tuh istri saya. Ya kalau awal bulan nih kata saya, Mi, ayo kita keluar. Keluar saya mah. Balik lagi. Ya keluar, balik lagi. Yang penting judul. Yang penting keluar rumah, hadirin. Saya traktir istri saya. Apa ruginya sih makan sama istri sama suami? Ibu juga jangan perhitungan kalau punya duit. Sekali-kali ajak suami. Papa, ayo ikut saya yuk, Pak. Saya alhamdulillah ada rezeki nih. Beli sate 20 sindi tusuk gitu kan, makan bareng-bareng gitu kan, istri nyuapin ke suami, luar biasa tuh, coba 2 jam di tukang sate yang belakang antri, hadirin, gara-gara romantis. Alhamdulillah, mau kapan lagi? Itu mah kadang kala, mohon maaf jamaah rahimakumullah, makan yang enak-enak giliran suami lagi sakit. Giliran suami sakit, dibeliin lauk enak-enak banget, rendang lah, sate gitu kan, ayam bakar, kata istrinya, Pak, dimakan Pak, enak banget lauk, nggak mau, pahit semuanya. Iya, giliran sakit makanan enak-enak, kata suaminya. Giliran gua sehat kok kagak ada model begini ya. Iya, giliran sakit begini pada datang makan. Sengaja. Tapi itu mah orang sono no. Ya, ibu-ibu sini mah semuanya soleha. Amin ya robbal. Ya, ibu udah jangan liatin mana, jangan liatin apa namanya panitia, biarin panitia memang udah nyiapin itu mah telur kudu di ini gitu ya. Kita mah tetap ngaji dulu ngaji. Ini baru 1 jam, 2 jam lagi. Tolong Bu bungkusin buat Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz. Iya, takut lupa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami saleh, istrinya salehah, saling pengertian, saling ridho biridho, nggak pernah banyak menuntut apapun yang Allah kasih, dia ucapkan alhamdulillah. Lihat rumah kita, dukunya alhamdulillah kan, duku masalah keluar kan, langsung keluar. Sambil nyantai aja. Ya ibu bapak ayah sambil dinikmatin lah dukunya masalahnya. Pak Ustadz mah tetap aja walaupun disiapin model kayak apa di depan nggak bakal dimakan. Iya, makanya tolonglah pengertiannya aja. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak. Iya, sambil dinikmati. Begitu. Jadi yang namanya kita suami nih bertanggung jawab lahir dan batin, membahagiakan pasangan hidupnya, membahagiakan keluarganya. Tuh begitu. Jadi jangan pernah kita ini, mohon maaf jamaah rahimakumullah, ada yang namanya clash, yang namanya tidak nyambung, ya, tidak connect sama pasangan. Itu berpengaruh dalam kehidupan. Tapi kalau kita connect sama pasangan nih, nyambung nih, Allahu Akbar. Kalau hati kita lagi enak nih, mohon maaf, makan apa aja enak Pak. Asal hatinya nih nyambung, hatinya enak. Nah, iya kan? Ayo Pak dinikmatin Pak, sok. Calaknya nikmatin ya. Bu, nikmatin Bu. Iya, biarin Pak Ustadz belakangan. Makanya rezekinya Ustadz beda sama jamaah. Jangan sok protes. Kadang-kala ibu bapak sok iri sih sama Ustadz. Iya. Ustadz bawa berkat kadang-kala sok disindir. Iya. Ustadz mah enak ya enak Ustadz mah emang kudu jadi Ustadz. Diminum dulu ya. Pak Ji sami-sami. Barakallah. Alhamdulillah ya udah biarin. Silakan ibu bapak nyantai aja ya. Iya, ini kan nanti sampai jam 12 nih. Iya, jadi ceramah. Ini baru saya ceramah nih, udah disiapin makanan begini gitu ya. Ntar ngemil juga nih, sambil ngemil, sambil ceramah, kan enak. Alhamdulillah. Bu, alhamdulillah. Yang penting badan. Yang penting badan. Kalau badan sehat ibu, air putih enak enggak? Apalagi ada warnanya enak enggak? Tadi saya ceramah air putih. Sekarang putih lagi Pak. Mau yang ini? Ya, yang putih apa? Yang putihan gitu. Ya kalau ada susu, kalau ada mah bikinin. Kalau ada, kalau nggak ada gimana ke warung. Kopi mau nggak kopi? Enggak, saya mau ngopi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan Bu dinikmati.
Jadi bagaimana kita menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, itu juga maknanya adalah halalun bihalalin dari mulai unit terkecil. Berkah hadirin. Ya, hidup ini sesaat, nggak lama. Jangan dibikin susah. Syukuri yang ada. Yang penting kita udah punya tempat tinggal, alhamdulillah. Punya pasangan, alhamdulillah. Rumah itu nggak usah gede-gede, yang penting rumah buat ibadah, amin. Buat apa rumah gede? Mohon maaf, kalau di dalamnya penghuninya nggak nyaman. Biarin rumah kecil RSSSS PRT, ya kan? RSSS S-nya 9. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah sebab sempit. Tapi alhamdulillah suami istrinya rukun, masya Allah. Nggak punya duit, tinggal ngerebus singkong. Iya kan? Ya Allah, itu singkong ibu bapak mohon maaf, kalau dimakan berdua sama suami istri rasanya kan nggak kayak singkong bu, keju, kayak bolet. Ngerti orang? Ngerti orang? Sama juga ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kebahagiaan itu tadi pasangan yang benar-benar mengamalkan agama. Lalu yang kedua, biar kita ini hidupnya harmonis, bahagia, kudu rukun sama tetangga. Tuh, kudu rukun. Ya, tetangga senang kita ikut senang, mestinya begitu. Jangan itu sama tetangga saling diem-dieman. Disapa sama tetangga mau kemana? Ke depan, dari mana? Belakang. Iya, emang mau ke depan. Iya. Jadi yuk kita tebarkan hal-hal yang baik. Lalu selanjutnya apa yang menyebabkan kita ini hidupnya pengen tenang, pengen nyaman? Bagaimana kita menciptakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghargai satu dengan yang lain. Kita saling menghargai karena setiap orang ini beda. Beda karakter. Makanya ya senyum, sapa, sopan, santun itu perlu. Senyum bu, itu ibadah. Ya, jadi kalau pagi ibu mohon maaf ya, pengen dapat pahala, dinilai ibadah. Bahkan kata Nabi, sodakoh tidak harus berupa uang, senyum juga sodakoh. Jadi ibu bangun tidur dia suami itu sodakoh, ibu senyum sodakoh. Insya Allah dibalas senyum lagi sama suami. Wah, saling bersodakoh pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sapa itu perlu. Jangan jutek. Ya kan, jangan cuek. Masya Allah, saya mohon maaf ya rahimakumullah, ngamalin hadis Nabi Muhammad, setiap keluar rumah saya mesti senyum dan nyapa. Itu ternyata alhamdulillah banyak sahabat hadirin. Amin. Saya pernah naik wasi, nggak saya kenal pak, nyapa nih sama sebelah, assalamualaikum salam, nyapa, masya Allah pak, dibayarin pak. Gara-gara nyapa tuh ke terminal nggak bayar hadirin. Ya besok laginya saya nyapa lagi pak, alhamdulillah nggak dibayarin. Karena salah, ya salah niat sih. Salah niat hadirin. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, nyapa tuh perlu. Ya kan, ada tetangga depan, assalamualaikum salam, ibu bapak sehat, permisi, masya Allah, ibu mampir, bapak mampir. Oh ya Allah, apalagi sama anak-anak kecil nih. Ya kan, anak-anak kecil nih. Ini saya pak punya santri di rumah, madrasah diniyah, itu sekitar 70 santri. Kalau sore jamaah rahimakumullah saya ada rezeki nih, makanya mohon maaf ya, ngasih ustadz tuh nggak ada ruginya. Bener, serius ini mah. Karena saya punya santri. Iya, PRT dengerin dulu. Makanya emang Allah maha adil pak, yang namanya rezekinya ustadz tuh benar-benar berkah, beda sama jamaah. Ini saya perlu kasih tahu nih. Ustadz. Iya, hari ini pak 5 tempat saya nih. Hari ini itu kulkas pak, bener nggak bisa ditutup, kulkas pintunya rusak. Iya, saking berkahnya, berkah tuh. Nggak ada ruginya pak ngasih ustadz, nah bener alhamdulillah. Kalau saya bawa nih rezeki ya, itu santri saya baris pak, perempuan-perempuan, kata saya laki-laki. Kalau yang gede saya potesin tuh makan sendiri. Tapi yang kecil-kecil nih usia 4 tahun 5 tahun saya suapin pak kayak anak sendiri. Bener. Itu masya Allah, Allahu Akbar, nyentuh pak ke hati pak. Karena memang apa? Kalau sudah di pendidikan, sudah orang tuanya nitip ke Pak Ustadz, ini udah anak saya. Statusnya kudu saya bimbing nih.
Makanya sunnah ibu bapak mohon maaf nitip anak kalau ngaji tuh nitipin ke Pak Ustadz. Pak Ustadz nih nitip ya anak saya biar punya ilmu manfaat, nitip, tapi jangan nitip doang begitu ya, bawa gula 1 kilo sama teh, iya begitu ntar awal bulan ngasih gitu ya, nggak usah gede-gede lah 300.000 ke Pak Ustadz gitu. Iya itu mohon maaf kalau bahasa Inggris iya kan Mandarin 500.000 berani, giliran Ustadz sebulan mohon maaf ya cuma 10.000 Pak. Sehariannya bulanannya 10.000, masya Allah ada yang nunggak setahun Pak, setahun ada yang nggak bayar. Itu saya hitung-hitung dari 70 yang aktif 20 yang bayar. Ya pernah saya umumin nih rame-rame di santri saya, kebetulan alhamdulillah pada masuk semua nih. Kata saya, wahai anak-anak, ini kalian udah ngaji udah 2 tahun ya, ada yang 2 tahun yang belum bayar. Kata saya, tolong ya Pak Ustadz juga kan punya token listrik, kata saya ya tolong dibantu, kata saya. Pak diumumin hari Sabtu Minggu pada libur Pak. Ya Allah, kata saya, emang rezeki nggak kemana ya. Ya baik Pak, esnya udah ada, pada minum es ya. Ya Ustaz bentar. Pak Ustadz mah nggak usah dibagi. Nggak usah dibagi, Terakhir aja. Tolong sisain ya Pak. Bu, Bu, silakan dinikmati ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ntar juga ceramah selesai, kue habis juga. Alhamdulillah. Lagi mana nggak enaknya orang ngaji Pak, enak banget ngaji tuh, masya Allah, pahala dapat, amin. Perut kenyang, amin. Ya Allah, makanya nih survei membuktikan ya, nih dari realita aja. Orang diundang tahlil nih ya, diundang tahlil, duduknya dekat Ustadz Pak, berkatnya beda sama orang yang jauh sama Ustadz. Orang dekat sama Ustadz Pak, duku banyak nih, minggir. Ya udah plastikin ya udah banyak tuh, makanya nanti kalau mau tahlil cari dekat Ustadz. Insya Allah Pak, kalau ada itu Pak. Jamaah rahimakumullah. Maka senyum, sapa, sopan. Ya Allah, orang tuh kalau sama orang yang sopan Pak senang sama orang. Sopan banget. Enggak mentang-mentang jadi orang kaya, hadirin mohon maaf, biasanya orang sombong itu kenapa? Karena kaya. Betul. Benar nggak? Betul. Padahal kekayaan punya Allah. Kalau Allah mau ambil Pak kaya, sedetik habis, lihat di TV. Bencana musibah, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, rumah sehebat apapun habis. Kendaraan ke bawah. Biarin kucing mau ngaji hadirin. Ya kucing mau turun mau ngaji halal bihalal. Baik hutang. Iya, tadi di dalam itu biarin buat ngaji. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Makanya jangan pernah kita sombong dengan apa yang kita punya. Kaya ya boleh kita kaya, tapi sadari kekayaan punya Allah. Yang kedua, biasanya orang sombong itu karena punya kelebihan tampan Pak. Cantik, mohon maaf, tampan cantik itu relatif. Ya Pak RT sekarang 50 tahun ganteng Pak, entar 85. Iya. Nih Pak Ustadz mohon maaf udah 50 tahun Pak, ya kata bini saya kayak 32. Amin. Iya, kalau dari belakang katanya. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Maka berjalannya usia, sehebat apapun, setampan apapun, secantik apapun ada masanya. Tapi begitu kembali, kecantikan perlu dirawat. Biar suami betah di rumah ya Bu. Ibu mohon maaf, Bapak jujur nih, Ibu rajin dandan nih kalau lagi halal bihalal apa tiap hari begini apa beda Pak? Tiap hari dong begitu, amin. Iya, masya Allah, ini ibu-ibu yang datang ya Allah bersinar semua wajahnya cakep-cakep, amin. Iya, dandan karena suami ya Bu. Punya bedak Bu pakai. Bapak kalau punya rezeki beliin bedak Pak yang harganya 750. Jangan pipa. Nah, pipa mengebul Pak. Jangan. Nah, apalagi talak keli lengket. Iya, yang 75.000 deh. 750 tuh yang kinclong. Lah buat siapa sih? Cantik buat siapa? Buat pasangan. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia itulah yang utama. Dilawan.
maaf saya gandrung banget sama Roma. Iya, emang Roma Irama tuh cerdas Pak. Roma lihat apa aja jadi inspirasi. Roma lihat orang olahraga jadi lagu. Olahraga memang perlu, ya kan? Nah, tapi jangan lupa dulu, sembahyang dulu, ya kan? Nah, Romang lihat anak muda, Pak, mohon maaf, dia mabuk, Pak, nebangin pohon orang, jadi musik, jangan ditebang itu pisang punya orang, jangan ditebang itu pisang punya orang, nah, jadi musik Roma. Makanya sampai tua barokah itu. Roma Irama, saya demen banget sama Roma, makanya saya setiap ceramah mesti ada lagunya Roma. Jadi berhias perlu, cantik pun perlu, apalagi yang namanya perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'ah, iya kan? Kalau kaca bahasa Arabnya mir'ah. Mir'ah itu kaca. Tuh, makanya ibu-ibu saya nggak kaget kalau suka ngaca, karena satu paket perempuan emang doyan ngaca. Ya kadang-kadang mohon maaf saking senangnya ngaca, ya Allah itu di spion mobil Pak ngaca Pak. Kadang di mobil, kaca mobil ada orangnya dibuka, halo. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, senyum, sapa, sopan, santun. Kata Nabi, kalau ada orang muda muliain yang tua, itu berkah hidupnya. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang tua kudu sayang sama yang muda. Nih yang muda-muda kan generasi nih Pak. Nah bisa jadi nanti ada calon bupati nih di sini anak kita. Amin. Iya. Ada calon. Iya. Nah, calon camat, calon lurah, calon RW, calon RT. Lah kita kan bakal lengser semuanya ini berjalannya waktu. Makanya kudu hargain, kudu sayang nih. Saya paling seneng kalau ada anak-anak masih demen ngaji, Pak. Sekarang ini kan ujiannya luar biasa, Pak. Main HP. Kadang-kadang di rumah mohon maaf ya. Kalau udah masuk ke rumah nih, ya Allah, ibu, bapak, anak semuanya sibuk pada main HP semua. Pada belagu-belagu diem-diem. Iya, pada